Oke, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Pada kesempatan ini, kita memasuki pertemuan minggu keempat dalam mata kuliah pengantar akuntansi. Masih bersama saya, Febi Naya Utami. Nah, di minggu lalu, dan kebetulan juga kita baru melakukan penugasan ya, penugasan mengenai persamaan transaksi yang sudah dibahas di minggu lalu. Nah, untuk minggu ini kita akan membahas mengenai laporan keuangan. Jadi setelah transaksi dicatat dan dirangkum, maka laporan keuangan dipersiapkan bagi para pengguna laporan. Untuk laporan akuntansi ini menyediakan informasi-informasi yang disebut sebagai laporan keuangan. Jadi kalau misalnya ada yang bertanya, uh, ada berapa jenis sih laporan keuangan itu? Nah, laporan keuangan ini terdiri dari 4 macam. Ada yang pertama adalah laporan laba rugi, yang kedua adalah laporan ekuitas pemilik, yang ketiga adalah laporan posisi keuangan atau kerap kali kita sebut juga sebagai neraca, lalu ada laporan arus kas. Jadi kenapa kita ke urutan yang pertama, laporan laba rugi. Jadi urutan ini merupakan urutan pengerjaannya. Jadi sebelum kita mengerjakan laporan arus kas, maka terlebih dahulu kita harus mengerjakan laporan laba rugi. Begitu juga sebelum kita mengerjakan laporan posisi keuangan atau neraca, kita terlebih dahulu harus membuat laporan ekuitas pemilik. Kenapa seperti itu? Karena ada beberapa komponen dalam pencatatan transaksi laporan keuangan yang didapatkan dari laporan terdahulunya. Oke, sebagai contoh, di sini namanya laporan laba rugi, biasanya informasi apa yang tersedia dalam laporan laba rugi. Karena kita kepengen tahu kondisi perusahaan pada akhir periode, apakah menderita kerugian atau justru malah mendapatkan laba. Jadi informasi yang ditampilkan pada laporan laba rugi adalah ringkasan dari pendapatan dan beban untuk suatu periode waktu tertentu. Periode waktu tertentunya biasanya 1 bulan atau 1 tahun. Jadi nanti akan kita bahas kalau kita pakai kemarin kita pakai contoh soalnya untuk persamaan akuntansi itu kasus SolutionNet ya. SolutionNet atau Chris Clark. Oh, kalau saya nggak salah itu ada Chris Clark yang saya tampilkan ya. Nanti di sini kita akan sesuaikan kasusnya si SolutionNet. Oke, jadi nanti dalam laporan laba rugi apa saja informasi yang tercantum, itu ada berapakah pendapatan yang diperoleh oleh perusahaan dalam suatu periode, lalu berapakah beban yang dibebankan kepada perusahaan dalam suatu periode waktu tertentu. Kita lanjut kepada urutan kedua, yaitu laporan ekuitas pemilik. Oke, namanya laporan ekuitas pemilik. Jadi yang tercantum ini informasinya pasti terkait dengan modal ya. Yaitu laporan ekuitas pemilik merupakan ringkasan perubahan dalam ekuitas pemilik yang terjadi selama periode waktu tertentu, seperti 1 bulan atau 1 tahun. Nantinya dalam laporan ekuitas pemilik ini akan menampilkan laba maupun rugi suatu perusahaan dalam suatu periode waktu tertentu. Jadi nanti dalam laporan ekuitas pemilik ini ada informasi mengenai laba neto atau rugi neto suatu perusahaan. Makanya terlebih dahulu kita harus menentukan laporan laba rugi sebelum kita membuat laporan ekuitas pemilik. Lalu kita lanjut ke urutan yang ketiga, yaitu laporan posisi keuangan atau laporan neraca. Laporan posisi keuangan ini adalah mencakup daftar aset, liabilitas, dan ekuitas pemilik pada waktu tertentu. Biasanya ini pencatatannya dilakukan pada tanggal terakhir dari bulan atau tanggal terakhir dari tahun tertentu.
Misalnya kalau dari tahun tertentu itu 31 Desember 2021. Kalau misalnya per bulan ini, berarti pencatatannya itu per 31 Oktober 2021. Lalu kita lanjut kepada jenis laporan yang keempat, yaitu laporan arus kas. Nah, laporan arus kas ini merupakan ringkasan dari penerimaan dan pembayaran kas untuk periode waktu tertentu. Sama ya, semua laporan ini mencantumkan informasi transaksi keuangan selama suatu periode waktu tertentu. Apa aja informasi yang terdapat dalam laporan arus kas? Jadi ada tiga kegiatan yang tercatat dalam laporan arus kas. Yang pertama adalah arus kas operasi. Arus kas operasi ini mencakup segala transaksi yang berkaitan dengan penerimaan dan pembayaran kas dari aktivitas operasi. Nah, contohnya nanti yang berpengaruh pada laporan arus kas itu adalah kas yang diterima oleh pelanggan, lalu beban yang dibebankan kepada perusahaan dan hutang yang harus dibayarkan pada kreditur. Nah, itu mempengaruhi arus kas operasi suatu perusahaan. Lalu yang kedua, komponen dari laporan arus kas ini itu ada arus kas aktivitas investasi. Tadi ada operasi, nah ini ada arus kas aktivitas investasi. Jadi selama suatu periode waktu tertentu, perusahaan ini melakukan investasinya apa? Nah, ini terkait dengan transaksi kas untuk pembelian dan penjualan aset yang sifatnya permanen, yaitu aktiva tetap ya. Contohnya pembelian tanah atau pembelian gedung. Oke, itu termasuk dalam arus kas aktivitas investasi. Kita masuk kepada komponen laporan arus kas yang ketiga, itu ada arus kas dari aktivitas pendanaan. Apa saja yang terdapat dalam aktivitas pendanaan ini? Yaitu transaksi kas yang berhubungan dengan investasi kas pemilik, baik itu setoran modal, peminjaman, maupun penarikan pribadi oleh pemilik atau yang kita tahu itu price ya. Oke, kita lanjut. Semua laporan keuangan diidentifikasikan dengan nama perusahaan, judul laporan keuangan, dan tanggal atau periode waktu yang dicatatkan ya sesuai pada periode waktu tertentu. Data yang disajikan dalam laporan laba rugi, laporan ekuitas, pemilik, dan laporan arus kas adalah untuk periode waktu tertentu. Data yang disajikan dalam laporan adalah untuk tanggal tertentu. Jadi, biasanya dia dalam satu periode waktu, entah itu dalam bulan tertentu atau dalam waktu tertentu. Oke, ini tadi sudah saya sampaikan bahwa dalam laporan laba rugi nanti itu akan menyajikan informasi seputar pendapatan dan beban yang dibebankan kepada perusahaan. Yang termasuk dengan beban itu adalah biaya-biaya perusahaan ya. Beban sewa, beban gaji. Nah, untuk hutang kepada kreditur juga termasuk dalam beban. Untuk pendapatan ini salah satunya adalah penerimaan kas dari pelanggan. Nah, semuanya dicatatkan untuk suatu periode waktu tertentu berdasarkan pada konsep pengaitan. Konsep ini diterapkan dengan memadankan beban dan pendapatan yang dihasilkan dalam periode terjadinya beban tersebut. Oke, konsepnya adalah jika pendapatan lebih besar daripada beban, maka dikatakan bahwa perusahaan memperoleh laba, disebut sebagai laba neto. Sebaliknya, jika ternyata dalam suatu periode waktu tertentu, pendapatan perusahaan lebih kecil daripada beban yang dibebankan oleh terhadap perusahaan, maka di saat itu juga perusahaan dikatakan mengalami rugi. Di sini rugi neto. Oke, ini untuk kita masuk kepada contoh soal untuk contoh laporan laba rugi. Nah, diketahui pendapatan dan beban sisa dana travel service pada akhir tahun berjalan 30 April dicatat sebagai berikut. Oke, waktu yang
Waktu tertentunya ini akhir bulan di 30 April 2016. Buatlah laporan laba rugi yang berakhir pada 30 April 2016. Di sini sudah jelas informasi yang kita butuhkan untuk membuat laporan laba rugi itu adalah data mengenai pendapatan. Dalam hal ini pendapatannya adalah pendapatan jasa dari jasa travel. Lalu ada beban. Bebannya itu apa saja? Ada beban lain-lain, ada beban kantor, dan beban upah. Lalu data ini kita olah, kita susun menjadi laporan laba rugi. Maka didapatkanlah hasilnya. Yang pertama adalah penyusunan laporan laba rugi adalah pertama kita tempatkan pendapatan terlebih dahulu. Dibuat kolom seperti ini ya. Oke. Bebannya tadi ada 3 item. Apa saja? Beban upah, beban kantor, beban lain-lain. Nah, keseluruhan beban ini dikurangkan. Ternyata dalam waktu berjalan 30 April 2016, Cisadane Travel Service ini memiliki total beban perusahaan sebesar 207.650.000. Maka laba atau rugi netonya kita peroleh dengan mengurangi pendapatan jasa dengan beban tadi. Diperolehlah positif ya hasilnya, berarti perusahaan dikatakan menerima laba. Laba netonya hasil pengurangan dari pendapatan dengan total beban perusahaan dalam suatu periode waktu tertentu. Nah, ini untuk gambaran laporan laba rugi. Saya rasa cukup jelas ya. Informasi yang tercantum adalah mengenai pendapatan kas yang diterima oleh perusahaan, entah itu dari pelanggan, umumnya dari jasa-jasa pelanggan, pendapatan-pendapatan lainnya. Lalu kita lanjut kepada laporan yang kedua, yaitu laporan ekuitas pemilik. Nah, laporan ekuitas pemilik ini menyajikan perubahan dalam ekuitas pemilik untuk suatu waktu tertentu. Laporan ini dibuat setelah laporan laba rugi karena ada informasi mengenai laba neto atau rugi neto periode yang harus dilaporkan di laporan ini. Seperti yang saya tadi sampaikan bahwa pengerjaannya ini harus sesuai dengan urutan karena ada beberapa komponen yang ternyata di laporan lain itu dibutuhkan. Laporan ekuitas pemilik sering dilihat juga sebagai penghubung antara laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan. Oke, terdapat 3 jenis transaksi yang mempengaruhi ekuitas pemilik. Kalau kita bahas untuk soal solusi net selama bulan November, kalian bisa lihat juga untuk pembahasan solusi net ini di PowerPoint yang minggu lalu saya bagikan. Saya bagikan tapi kayaknya nggak saya jelaskan. Tapi sama aja nih dengan yang Chris Clark kemarin. Bedanya cuman Chris Clark kemarin itu dolar. Kalau yang ini rupiah mata uangnya. Jadi terdapat 3 transaksi. Kalau kita pakai soal dari solusi net kemarin nih. Terdapat 3 transaksi yang mempengaruhi ekuitas pemilik. Apa saja transaksinya? Oke, coba kita lihat ya. Oke. Ada investasi awal. Investasi awal ini tadi yang ini ya. Model Christina tadi, lalu ada laba neto di bulan tersebut. Laba netonya diperoleh dari pengurangan antara pendapatan dengan beban ya. Oke, diperolehlah hasil seperti di laporan laba rugi tadi. Oh, nggak ada di sini. Oke, laba rugi si solution net ini dengan cara mengurangi pendapatan dengan bebannya. Coba kita hitung sama-sama tuh pendapatannya 7.500.000. Beban perusahaannya ada berapa? Nah, coba saya hitung ya. Oke, jadi laba neto ini didapatkan dari
pengurangan pendapatan pada periode waktu tertentu dengan beban pada periode waktu tertentu. Kalau kita lihat di data persamaan transaksi SolutionNet, kita dapatkan informasi bahwa pendapatannya itu ada 7.500. Oke, pendapatannya 7.500. Beban-bebannya ini kalau kita jumlahkan adalah sebesar 4.450 ini dalam jutaan, dalam ribuan rupiah ya. Berarti 4.450.000. Total pendapatan 7.500.000. Lalu total beban ada beban gaji, beban sewa, beban perlengkapan, utilitas dan lain-lain. Itu totalnya 4.450.000. Lalu kita kurangi, dapatlah hasilnya 3.050.000 ya. Jadi laba neto pada bulan tersebut diperoleh dari hasil pengurangan pendapatan dengan beban pada PT SolutionNet, dapatlah 3.050.000. Nah, ini transaksi yang mempengaruhi laporan ekuitas pemilik. Lalu selanjutnya itu ada price. Pada transaksi PH itu ada price sebesar 2 juta. Jadi itu termasuk dalam transaksi yang mempengaruhi ekuitas pemilik pada soal SolutionNet tadi. Ada 3 jenis transaksi. Yang pertama transaksi berupa investasi awal, laba neto pada bulan tersebut, dan transaksi penarikan. Oke. Ini untuk laporan ekuitas pemilik. Nah, sekarang kita coba nih latihan soalnya dengan mencontohkan data dari laporan. Kita berpatokan pada laporan laba rugi Cisadane Travel Service tadi. Menggunakan data untuk Cisadane Travel Service, buatlah laporan ekuitas pemilik untuk tahun berjalan yang berakhir pada 30 April 2016. Jadi pencatatannya adalah ternyata transaksi tambahannya Adam Sarbini melakukan investasi tambahan sebesar Rp 50 juta. Ada transaksi tambahan 50 juta selama tahun berjalan. Lalu ada penarikan uang untuk keperluan pribadi, price ya, sebesar 30 juta. Lalu modal Adam Sarbini adalah 80 juta per 1 Mei 2015 saat awal periode berjalan. Jadi sebelum ada penambahan investasi sebesar 50 juta, nah sebelumnya sudah ada modal pada periode sebelumnya sebesar 80 juta. Gimana nih pencatatan laporan ekuitas pemiliknya? Oke. Sekali lagi saya ingatkan, dalam soal ada dibunyikan bahwa modal Adam Sarbini adalah Rp 80 juta per 1 Mei 2015. Berarti ini kita masukkan ya, karena ini merupakan modal pada awal periode. 80 juta. Lalu di dalam soal juga dibunyikan, pada tahun 2016, Adam Sarbini ini melakukan investasi tambahan sebesar 50 juta. Tambahan investasi selama tahun berjalan sebesar 50 juta. Oke. Ini dicatatkan sebagai transaksi. Kita punya modal awal sebesar 80 juta. Ini merupakan tambahan setoran modalnya. Laba neto tahun berjalan dari Cisadane Travel Service ini kita peroleh dari tadi ya, laporan laba rugi Cisadane Travel Service. Kita peroleh hasilnya itu adalah 55.550.000. Jadi dari tambahan investasi selama tahun berjalan ini yang disetorkan oleh Adam Sarbini, kita kurangi dengan laba yang diperoleh oleh Cisadane Travel Service. Dapatlah hasilnya 105.550.000. Ternyata tambahan investasi
Ditambahkan dengan laba, diperolehlah hasil ini. Lalu di soal juga dibunyikan, selama tahun berjalan juga, si Adam Sarbini melakukan penarikan uang untuk keperluan pribadi sebesar 30 juta. Maka terdapat pengurangan ekuitas pemilik karena ditarik sebesar 30 juta. Kita kurangilah hasil dari ini, dikurangi dengan price tadi, diperolehlah hasil 75.550.000. Nah, ini belum final karena sebelumnya masih ada modal si Adam Sarbini ini. Selama tahun berjalan 1 Mei 2015 masih ada modal sebelumnya. Jadi kalau kasusnya seperti ini, maka ini bukan final. Kita tambahkan finalnya jumlah modal Adam Sarbini atau Cisadane Travel Service ini per 30 April 2016 adalah diperoleh dari penambahan modal awal yang sebelumnya sudah ada ditambahkan dengan kenaikan pada ekuitas pemilik. Diperoleh hasil 155.550.000. Kira-kira paham nggak sampai sini? Atau malah bingung? Nanti kalau misalnya memang ada yang nggak dipahami, silakan ditanyakan kepada saya. Tapi ada baiknya saya kan mengajar pengantar akuntansi ini bukan cuma di satu kelas, tapi di 2 kelas juga. Kalau dijumlahkan itu ada 39 orang dari 2 kelas, belum lagi kelas-kelas yang lain. Kebetulan semester ini saya mengampun 6 mata kuliah. Jadi saya minta tolong kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, kecuali hal-hal yang berhubungan dengan penugasan, kalau masih bingung, mungkin bisa konfirmasi langsung ke WA. Tapi kalau misalnya hal-hal yang menurut saya bisa diwakilkan oleh satu orang, silahkan wakilkan melalui ketua kelasnya. Nah, itu gunanya kenapa kita harus punya ketua kelas, dan itu juga gunanya saya meminta kontak ketua kelasnya. Jadi nanti sebenarnya bagusnya informasinya satu pintu. Jadi saya nggak perlu mengulang untuk WA mahasiswa dari kelas yang sama. Jadi saya minta tolong, kecuali hal-hal seputar materi, kalau misalnya memang ada yang tidak jelas dari penyampaian video saya ini, bisa ditanyakan langsung kepada saya. Tapi kalau misalnya teknis, saya rasa bisa diwakilkan oleh ketua kelasnya. Kebetulan hari ini saya berhalangan hadir, dari hari Selasa kemarin ini saya udah nggak enak badan. Jadi kemarin semuanya mata kuliah saya itu saya off-kan terlebih dahulu ya. Untuk tatap mukanya saya off dulu. Oke, pokoknya kalau misalnya ada yang nggak jelas, ini bisa ditanyakan kepada saya. PowerPoint ini saya ambil dari buku yang saya rekomendasikan di pertemuan minggu kemarin, itu Pengantar Akuntansi 1. Karangannya ada 3 nih pengarangannya. Ada Carl S. Warren dan James Reeve, Jonathan Eduhak, Ersa Triwahyuni, dan Amir Abadi Yusuf. Penerbitnya Salemba 4. PowerPoint-nya saya ambil dari situ, jadi untuk contoh soalnya juga ada di buku. Oke, ini ya kita ini untuk ringkasan latihan persamaan transaksi. Tugas kita kemarin seperti ini ya. Saya rasa untuk tugas kemarin juga sudah pada paham, sudah betul. Oke. Nah, ini untuk tadi kita sudah membahas laporan laba rugi dan laporan ekuitas pemilik dengan menggunakan contoh dari Cisadane Travel Service. Pemiliknya adalah si Adam Sarbini. Nah, selanjutnya kita akan mencoba melihat contoh laporan keuangan, laporan laba rugi, laporan ekuitas pemilik, laporan posisi keuangan, dan laporan arus kas dari PT Solusinet. Nah, ini sudah saya tampilkan untuk persamaan transaksinya. Kelihatan ya? Oke.
Oke, pertama yang akan kita bahas mengenai laporan laba ruginya. Oke, dibuat dia nama perusahaannya apa, sistematika laporan keuangannya. Pertama dibuat nama perusahaannya apa, setelah itu buatlah judul dari laporannya ini laporan apa, lalu dijelaskan juga untuk periode waktunya, untuk bulan yang berakhir pada akhir bulan kah, atau untuk periode tahun yang berakhir pada akhir tahun. Oke, ini untuk laporan laba rugi, apa saja informasinya, pendapatan dan beban, tercantum semua ya di sini ya. Pendapatannya 7.500, bebannya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 item, sama 1, 2, 3, 4, 5, totalnya kita kurangi, diperolehlah laba neto pada suatu periode tertentu sebesar 3.050.000. Ini untuk laporan laba rugi pada PT Solusinet. Lalu kita lari ke laporan ekuitas pemilik. Laporan ekuitas pemilik, apa saja informasi yang dimuat? Oke, kalau kita tadi lihat laporan Cisadane, yang pertama adalah investasi awal. Investasi awal dimasukkan kepada laporan ekuitas pemilik. Kalau kita lihat di Solusinet, PT Solusinet, atau kalau di contoh materi yang saya berikan kemarin, itu kelak ya. Kita lihat di sini sebelumnya di awal periode, kalau Cisadane kan memang ada modal terdahulu ya. Nah, ini bukan Mei 2015 nih. Oh, Mei 2016. Mohon maaf saya salah, nanti akan saya perbaiki di PPT. Oke. Jadi untuk kasus Solusinet sebelumnya tidak ada modal. Jadi memang untuk investasi awal dilakukan pada 1 November 2015 sebesar 25 juta dikurangi dengan laba neto. Laba neto dapat dari laporan laba rugi. Selanjutnya adalah mengurangi kolom ini dengan penarikan pemilik. Maka diperolehlah kenaikan ekuitas pemiliknya sebesar 26.050.000. Berarti modal Kristina tadi di awal bulan 1 November 2015 sebesar 25 juta. Karena memperoleh laba sebesar 3.050.000 dan dikurangi dengan penarikan pribadi yang dilakukan Kristina ya 2 juta, maka diperolehlah kenaikannya itu sebesar 1.050.000 ya. Ya enggak? Kalau dibandingkan ini ya dari modal awalnya. Jadi modal Kristina per tanggal 30 November 2015 adalah sebesar 26.050.000. Oke, selanjutnya ini ada laporan posisi keuangan atau seringkali kita sebut dengan neraca. Apa saja yang kita harus catat di laporan neraca? Oke, neraca, untuk neraca, sisi sebelah kiri mencakup aktiva dan sisi sebelah kanan mencakup pasiva, ada liabilitas dan ekuitas pemilik. Oke, kita peroleh angkanya ini dari mana? Ada yang tahu dari mana kita peroleh angkanya? Nah, kita peroleh angkanya ini dari saldo akhir ya. Kalau kita pakai contoh transaksi Solusinet, kita pakai saldo akhir. Semua pos-pos akun di akhir transaksi. Jadi yang bawah ini yang kita pakai. Oke, tadi ada item kas. Kasnya jumlahnya adalah 5.900.000, sesuai ya. Lalu ada perlengkapan dan tanah. Yang termasuk dalam aktiva ada 3 item, kas, perlengkapan, dan tanah. Coba bandingkan, nilainya sudah sesuai ya. Jadi aset pada periode waktu tertentu dalam neraca ini sebesar penjumlahan dari saldo kas di akhir periode ditambah saldo perlengkapan di akhir periode ditambah dengan saldo tanah di akhir periode. Itu merupakan total aset
pada neraca solusinya. Selanjutnya kita lari ke liabilitas. Liabilitas itu adalah hutang. Nah, dilihat di sini transaksinya untuk saldo akhirnya itu adalah 400.000 ya. Oke, kita catatkan sebagai 400.000. Lalu ekuitas pemilik, karena tadi kita sudah mengerjakan laporan ekuitas pemilik, maka kita nggak berpatokan sama model Pristina yang di sini. Tapi kita pakai data modelnya tadi dari hasil laporan ekuitas pemilik. Makanya tadi saya sampaikan di awal bahwa antara laporan yang satu dengan yang lainnya ini memiliki keterkaitan. Makanya mereka harus dikerjakan secara urutan. Kita mulai dari laporan laba rugi ke laporan ekuitas pemilik, baru kita masuk ke neraca, selanjutnya kita masuk ke laporan arus kas. Oke, sampai sini kira-kira sudah paham ya. Jadi jumlahnya juga itu dalam neraca itu pasti aktiva, jumlahnya harus sama dengan pasiva. Prinsipnya adalah harus balance. Jadi di sini sudah balance. Selanjutnya kita masuk ke laporan arus kas. Apa saja informasi yang tercantum dalam laporan arus kas? Kita pakai contohnya masih sama. Persamaan akuntansi ringkasan transaksi dari Solusinet. Itu ada kas yang diterima dari pelanggan. Emang ada nih kas yang diterima dari pelanggan? Mana coba? Oke, ternyata ada kas yang diterima dari pelanggan. Itu ada pendapatan honor sebesar 7.500.000. Jadi ini kita masuk ke arus kas. Tadi kan udah saya jelaskan juga di awal. Laporan arus kas ini ada 3 item penting. Yang pertama arus kas dari aktivitas operasi, lalu yang kedua arus kas dari mana? Arus kas dari aktivitas investasi dan arus kas dari aktivitas pendanaan. Jadi ada 3 item. Jadi untuk arus kas dari aktivitas operasi itu ada kas yang diterima dari pelanggan berupa pendapatan usaha atau pendapatan jasa, lalu sama dikuranginya dengan beban perusahaan pada suatu periode waktu tertentu dan dikurangi dengan hutang. Kalau kita lihat di sini, 4.600.000 itu didapatkan dari penjumlahan antara beban PT Solusinet dengan jumlah hutang usaha. Diterima hasilnya sebesar 4.600.000. Coba sambil dihitung juga, benar nggak tuh? 4.600.000. Oke. Selanjutnya pengurangan antara kas atau pendapatan yang diterima pelanggan dengan beban tadi, dapatlah hasilnya, ternyata hasilnya positif ya. Jadi arus kasnya itu dari aktivitas operasi ini sebesar 2.900.000. Selanjutnya kita lanjut kepada arus kas dari aktivitas investasi. Yang mana dinyatakan sebagai investasi. Nah, tadi sudah disampaikan juga di awal, umumnya yang termasuk dalam aktivitas investasi itu adalah aset tetap. Di sini pada Solusinet itu ada pembelian tanah sebesar 20 juta. Maka 20 juta ini merupakan aktivitas pembelian tanah. Nah, ini bukan arus kas operasi ya, tapi investasi. Pembayaran kas untuk pembelian tanah sebesar 20 juta. Nah, ini mengurangi kas ya sifatnya ya. Oke, mengurangi kas. Tadi logikanya ini pendapatan, ini biaya dan hutang, pembayaran hutang. Ini kan harus kas, kita membahas komponen dari kas. Pendapatan dikurangi dengan biaya, jadi masih sisa 2.900.000 untuk saldo kasnya setelah mengurangi pendapatan yang diperoleh
pemasukan yang diperoleh dengan pengeluaran yang harus dikeluarkan dalam rangka pembayaran beban dan pembayaran hutang kepada kreditur. Selanjutnya, pada arus kas investasi, ada pembelian tanah yang otomatis mengurangi kas kita, mengurangi saldo kas. Nah, kelihatan di sini ya, mengurangi saldo kas. Selanjutnya, dari aktivitas pendanaan, ada kas nih yang diterima sebagai investasi pemilik. Apa coba? Tadi di awal sudah saya jelaskan, yang termasuk dalam arus kas dari aktivitas pendanaan ini salah satunya adalah investasi pemilik. Kalau kita lari ke awal tadi, awal soal, jadi si Christina ini menyetor modal sebesar 25 juta. Maka dari aktivitas pendanaan itu kita catatkan sebesar 25 juta. Kas diterima sebagai investasi pemilik. Nah, yang mengurangi kas ini adalah dari investasi pemilik ini adalah penarikan kas oleh pemilik atau price sebesar 2 juta. Maka diperolehlah ini untuk jumlah kas dari aktivitas operasi, ini untuk jumlah kas dari aktivitas investasi minus 20 juta karena kan dia kegiatannya membeli. Jadi itu mengurangi kas. Lalu untuk jumlah saldo dari arus kas aktivitas pendanaan adalah sebesar 23 juta setelah dikurangi antara modal yang awal disetor dengan price yang dilakukan oleh Christina. Oke, selanjutnya kita kurangi. Kita kurangkan dan kita tambahkan. Nah, jadi 23 juta dikurangi 20 juta, 3 juta ya, ditambah dengan 2.900.000. Ini dijumlahkan, tapi karena ini minus, jadi kita kurangi. Diperolehlah kenaikan neto dalam kas dan saldo kas pada PT Solusinet di akhir bulan 30 November 2015 adalah sebesar 5.900.000. Sesuai ya dengan yang kita hitung menggunakan persamaan akuntansi kemarin. Oke. Nah, sampai sini paham atau enggak? Nanti kalau misalnya ada yang kurang dipahami bisa ditanyakan langsung melalui WA, Japri. Sekali lagi, saya ada 39 mahasiswa untuk mata kuliah ini, belum lagi mata kuliah yang lain. Jadi kalau misalnya saya lambat merespon, saya mohon maaf. Oke, laporan posisi keuangan menyajikan aset yang akan diubah menjadi uang tunai atau digunakan dalam operasional perusahaan. Kas disajikan paling atas, diikuti dengan piutang usaha, perlengkapan asuransi dibayar di muka, dan aset lainnya. Aset yang sifatnya lebih permanen disajikan setelahnya, seperti aset tetap. Oke, ini membahas mengenai laporan neraca. Penyusunan laporan neraca itu dimulai dari yang paling liquid. Kalau ada piutang usaha, maka setelah kas itu pencatatannya adalah piutang usaha. Karena piutang usaha dibandingkan perlengkapan itu lebih liquid ya. Lebih mudah untuk dicairkan. Nah, selanjutnya ini ada asuransi dibayar di muka. Jadi dalam pencatatan transaksi, asuransi dibayar di muka ini termasuk dalam aktiva. Termasuk dalam aktiva apabila dibayarkannya itu secara tunai. Oke. Ini untuk penyusunan neraca diurutkan berdasarkan yang paling liquid. Ini untuk laporan posisi keuangan. Oke. Di bagian liabilitas tampilan 8. Oke. Tampilan 8-nya tampilan 8-nya nggak ada di sini. Yang jelas, ketika kita membahas mengenai laporan posisi keuangan, ketika terdapat 2 atau lebih kategori liabilitas, masing-masing liabilitasnya harus disebutkan. Kalau tadi, itu kan dalam transaksi ini merupakan hutangnya kan hutang usaha ya, kalau saya nggak salah.
Ini ada hutang, nah hutang usaha. Nanti kalau misalnya ada utang yang lain, utang upah itu dipisah. Jangan digabung kalau transaksinya beda, hutangnya beda. Tapi nanti hutangnya tetap ditambahkan, tapi untuk pencatatannya ini dipisahkan per akun. Oke. Ini contoh latihan juga untuk laporan posisi keuangan. Berdasarkan data ini, buatlah neracanya. Oke. Ada kas, ada piutang usaha, ada tanah, otomatis nih di bagian aset, aktiva. Ada perlengkapan juga. Nah, ini yang paling liquid, kas, piutang usaha, perlengkapan, dan tanah. Penyusunannya nanti seperti itu. Lalu di bagian pasifanya itu ada utang usaha sebesar 12.200. Coba kita lihat ya untuk laporan posisi keuangan sisa dari travel service ini. Oke, ini asetnya, total aset, utang usaha, liabilitas, lalu ekuitas pemiliknya. Di soal nggak dicantumkan karena sebelumnya kita sudah dapat nih model Adam Sarbini tadi itu ada di ya di laporan ekuitas pemilik. Kita pakai data modelnya itu dari untuk laporan posisi keuangan kita pakai data model dari laporan ekuitas pemilik. Oke, ini sudah jelas ya. Untuk neraca, balance ya. Kalau neraca itu harus balance antara aktiva dan pasiva. Oke, ini juga tadi sudah saya jelaskan, aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Nanti bisa sambil dibaca lagi. Oke, sudah saya jelaskan. Oke. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh soal lagi. Untuk laporan arus kas, sisa dari travel service. Untuk tahun yang berakhir pada 30 April 2016. Oke, ada kas yang diterima dari pelanggan, kas yang diterima dari investasi tambahan milik. Oke. Saldo kasnya per 1 Mei 2015 adalah 72.050. Ini 1 Mei 2016 ya. Buatlah laporan arus kas untuk sisa dan travel service. Gimana nih kalau gini? Langsung aja kita lihat ya penyelesaiannya. Oke. Kita golongkan tadi kalau untuk menyusun laporan arus kas, kita golongkan aktivitas menjadi 3. Operasi, investasi, dan pendanaan. Apa saja yang termasuk dalam aktivitas operasi? Di sini dijelaskan bahwa ada kas yang diterima dari pelanggan. Ini masuk ke dalam aktivitas operasi. Lalu selanjutnya untuk pembayaran kas yang keluar itu ada beban pembayaran hutang. Berarti pembayaran hutang itu sebesar 210 juta. Kita masukkan dalam arus kas aktivitas operasi, penerimaan yang diterima dalam bentuk pendapatan jasa atau pendapatan usaha dikurangi dengan pembayaran kas untuk beban. Dalam transaksi si cisadane, pembayaran kasnya itu untuk beban, nggak ada hutang sama kreditur ya. Jadi langsung kita kurangi 251 dikurangi 210 juta. Maka diperolehlah arus kas neto dari aktivitas operasi ini sebesar 41 juta. Selanjutnya kita masuk ke arus kas dari aktivitas investasi. Di dalam soal disebutkan bahwa terdapat pembayaran kas yang dibayarkan untuk tanah sebesar 80 juta. Ini merupakan bagian dari arus kas aktivitas investasi, maka kita catatkan sebagai pengurangan kas sebesar 80 juta pada laporan arus kas.
Selanjutnya untuk arus kas dari aktivitas pendanaan. Oke, dari aktivitas pendanaan ternyata ada penambahan dana dari pemilik sebesar 50 juta. Namun demikian ada juga pengurangan kas yang berupa penarikan pemilik sebesar 30 juta. Maka pencatatannya adalah kas yang diterima sebagai investasi tambahan dicatatkan sebagai arus kas dari aktivitas pendanaan 50 juta. Sementara price-nya tadi merupakan pengurangan kas. Kita catatkan ya 30 juta, maka diperolehlah saldo arus kas neto dari aktivitas pendanaan sebesar 20 juta. Selanjutnya yang harus kita lakukan adalah menjumlahkan. 41 juta ditambahkan dengan minus 80 juta. Ditambah dengan 20 juta. Maka hasil yang didapatkan, kalau di contoh sebelumnya pada solusi net, itu terdapat penambahan neto di kas selama tahun berjalan. Nah, kalau di sini hasilnya minus 19 juta. Penurunan berarti selama tahun berjalan terdapat penurunan neto pada kas arus kasnya Cisadane net travel service sebesar 19 juta. Tapi, nah sebelumnya di 1 Mei itu ada saldo kas sebesar 72.050.000. Jadi kita tambahkanlah penurunan neto di kas selama tahun berjalan pada 2016 ini, kita tambahkan dengan saldo di awal Mei 2016, 2016 makanya ya. Diperolehlah posisi kas, saldo kas per 30 April 2016 itu sebesar 53.050.000. Ini untuk laporan arus kas. Ini juga sudah saya jelaskan, laporan keuangan dipersiapkan dengan urutan tersebut karena laporan keuangan saling terkait. Oke, ini untuk penjelasan mengenai laporan solusi net. Nanti bisa kalian baca. Oke. Nanti ada rasio liabilitas juga terhadap ekuitas pemilik. Ada rumusnya, yaitu total liabilitas dibagi dengan total ekuitas pemilik. Oke. Saya skip aja ya. Ya, ini untuk contoh soal yang kita kemarin ya, yang kita bahas di pertemuan sebelumnya. Sebenarnya nominalnya sama-sama net solution, tapi bedanya yang ini dolar, yang satu lagi yang Maria itu dalam jutaan rupiah. Nominalnya sama. Narasi soalnya juga sama, yang membedakan adalah jumlah nolnya tadi sama mata uangnya. Ini untuk lebih detail mengenai laporan laba rugi. Ini dari Chris Clark tadi. Jadi saya coba review lagi. Laporan laba rugi mencantumkan informasi mengenai pendapatan dan beban yang dibebankan kepada perusahaan selama suatu periode tertentu. Hasil akhir dari laporan laba rugi adalah laba atau rugi suatu perusahaan pada periode waktu tertentu. Nah, untuk contoh solusi net tadi, hasilnya adalah perusahaan memperoleh laba. Diperoleh dari pengurangan antara pendapatan dan beban. Selanjutnya adalah laporan perubahan modal. Nah, karena memiliki keterkaitan, maka dalam menyusun laporan perubahan modal atau laporan ekuitas, kita menggunakan data dari laporan laba rugi. Nah, di sini bisa dilihat modal per 1 Novembernya ada 25 juta. Laba bersihnya tadi yang tercantum pada laporan laba rugi ya, 3.050.000. Nah, dikurangi, oke, sama ya dengan yang Maria tadi. Oke, kita masuk ke sini. Jadi ini yang digunakan pada neraca itu merupakan laporan ekuitas pemilik yang tercantum pada laporan perubahan modal. Jadi kita nggak pakai yang ini, tapi pakainya yang ini, yang sudah kita kurangi.
kenaikan ekuitas pemilik. Di sini ekuitasnya naik dari yang awalnya 25 juta. Oke, masuk ke neraca. Nah, kita pakai modelnya yang tadi ya, yang di laporan ekuitas. Ini sebenarnya mengulang kembali. Oke, kira-kira sampai sini sudah paham? Saya kira sudah paham sampai sini ya. Mohon maaf, saya belum bisa tatap muka dulu. Tapi jika ada yang tidak dipahami, bisa ditanyakan ke saya. Nah, untuk minggu ini kita pembahasannya ini aja ya. Kita akan mulai masuk ke posting jurnal. Kita akan membahas akun T di minggu depan. Nah, kira-kira itu saja yang akan saya sampaikan pada hari ini. Nanti akan saya sertakan dengan latihan soal agar lebih mudah untuk dipahami juga. Baiklah, terima kasih. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.